Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya khusus kelas 11. Di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak kami japri ke WA Ibu 0812 7194 2743. Oke anak-anak kami semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang administrasi usaha, kemudian surat menyurat, kemudian bagaimana menghasilkan suatu produk daripada suatu usaha. Selanjutnya, yang akan kita bicarakan adalah strategi pemetaan produk atau produk mapping. Sebuah usaha dapat sukses karena dibangun melalui pemikiran skala industri dan dijalankan dengan jelas baik dari segi skala organisasi, usaha maupun jangkauan pasarnya. Pada umumnya suatu perusahaan terlebih dahulu akan melakukan pemetaan posisi perusahaan terhadap pasar, khususnya terhadap pesaing yang paling potensial. Seorang wirausaha ingin membuka usaha restoran ayam goreng kremes di lokasi 10 misalnya. Untuk membangun dan menjalankan usahanya, wirausaha tersebut perlu melihat dan mengevaluasi pesaing paling potensial yang dapat memperlambat laju penjualannya. Berdasarkan analisis pasar, diperoleh data pesaing sebagai berikut. Ada penjual ayam goreng kalasan, ada warung Tegal atau warteg, ada restoran cepat saji atau fast food, ada restoran seafood, ada restoran soto ayam. Jika ditinjau dari struktur jenis produk, diperoleh tingkatan pemetaan produk sebagai berikut. Berdasarkan kategori produk terdapat warung nasi, warung bubur, tok roti, warung mie. Berdasarkan golongan atau kelas produk terdapat warung Tegal, warteg, restoran, warung nasi, udu, kaki lima, dan mall. Berdasarkan jenis produk ada restoran seafood dan restoran fast food. Berdasarkan ciri-ciri produk ada restoran ayam goreng dan restoran ayam bakar. Berdasarkan kesamaan produk ada restoran ayam goreng kalasan, ayam kremes, ayam goreng sambal Lampung, dan ayam goreng pedas panas. Strategi pemetaan kualitas dan harga pasar untuk mengetahui posisi produk pasar. Salah satu faktor penyebab kegagalan ketika usaha sudah mulai berjalan adalah ketidaktahuan akan posisi, kualitas, dan harga produk di tingkatan pasar persaingannya. Semakin mengetahui posisi strategi produk di pasar akan mempermudah wirausaha menjalankannya, memperbaiki strategi, dan menyusun rencana usahanya. Konsep pemetaan kualitas dan harga antara produk-produk di pasar adalah dengan membandingkan kualitas produk dengan harga. Konsep pemetaan ini disebut value-based pricing. Sebagai acuan pemetaan digunakan kualitas produk pesaing yang sering dibeli konsumen dengan harga rata-rata pasar. Untuk menjaga tingkatan permintaan tetap stabil, penjual biasanya melakukan beberapa strategi penjualan seperti menimbun barang pada saat produksi tinggi dan menjual saat produksi rendah, meningkatkan kegiatan promosi saat permintaan menurun, membuat sistem antrian pesanan saat permintaan tinggi. Mengetahui teori permintaan dan penawaran atau supply and demand theory, salah satu teori yang harus dikuasai seorang wirausaha dalam mempersiapkan strategi menjalankan usaha adalah teori permintaan dan penawaran atau supply and demand theory. Ketidakmengertian teori ini dapat mempengaruhi mekanisme pengambilan kebijakan harga dan keseimbangan pasar produknya. Mekanisme harga di pasar adalah proses yang terjadi karena adanya tarik-menarik antara konsumen yang ingin memiliki suatu produk yang ditawarkan produsen dengan harga yang membuat semua pihak merasa terpuaskan. Harga merupakan hasil laba dari keseimbangan tarik-menarik di pasar, penawaran dan permintaan. Harga barang akan naik jika permintaan barang dari konsumen lebih besar dari barang yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar. Dan begitu pula sebaliknya. Itulah yang disebut dengan mekanisme harga yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen. A. Perilaku konsumen dan permintaan suatu produk di pasar. Hukum permintaan yaitu bila harga barang naik, jumlah barang yang diminta konsumen akan menurun dengan kondisi ceteris paribus atau semua faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah tidak berubah. Begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena ada dua anggapan pokok untuk dapat mewujudkan hukum permintaan yaitu 1. Marginal utility. Kepuasan setiap konsumen dapat diukur dengan uang atau satuan terukur lainnya seperti volume, berat, panjang, dan lain-lain.
Yang kedua, indiferensi kurve. Tingkat kepuasan konsumen dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti hukum Gonsen atau sering disebut dengan law of diminishing marginal utility, kepuasan bisa diukur menyatakan semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka kepuasan terhadap suatu barang menurun. Jadi, dalam mencapai kepuasan marginalnya, konsumen yang akan selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimalnya dengan kuantitas dan harganya yang seimbang, yang disebut dengan customer satisfaction equilibrium. Di sini ada bentuk-bentuk permintaan atau rumusnya, ada V sama dengan A dikurang BQ atau Q sama dengan A dikurang BV. Di sini yang disebut dengan P ada harga barang untuk per unit, Q jumlah barang yang diminta, A angka konstantanya, kemudian B kemiringan atau slope-nya. Kemudian B, mekanisme harga di pasar. Delay of diminishing return adalah hukum yang menyatakan bahwa bila suatu macam input ditambah dengan penggunaan sedangkan input lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit input atau nilai tambah yang ditambahkan akan meningkat tetapi kemudian akan menurun bila input tersebut terus ditambah. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah permintaan dari konsumen untuk mencapai kepuasan dengan harga tertentu. Inilah yang menjadi dasar terciptanya sebuah transaksi. Untuk itu, di dalam pasar akan terjadi pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran yang akan tercipta titik keseimbangan. Hukum penawaran semakin tingginya harga suatu barang di pasar, diharapkan jumlah barang yang ditawarkan akan semakin tinggi. Jika dari suatu produsen, hukum penawaran tidak akan menciptakan terjadinya sebuah transaksi jika tidak terjadi pertemuan interaksi dengan hukum permintaan. Dengan mengetahui konsep harga, hukum permintaan, hukum penawaran, dan keseimbangan pasar, seorang wirausaha diharapkan dapat menentukan harga dan jumlah barang yang akan menyebabkan terjadinya break-even point atau BEV. BEV dapat digunakan untuk menentukan strategi kebijakan harga dalam rencana usaha. Coba perhatikan, ada di sini ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya. Kemudian ada bentuknya. Di sini ada P sama dengan A ditambah BQ, kemudian atau Q sama dengan A tambah BV. Sedang P di sini diartikan adalah harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta, kemudian A adalah angka konstantanya, kemudian B adalah kemiringan. Di sini ada contoh persamaan permintaan. Ada QD, misalnya di sini ada 1.500 dikurang ya, ada 001 PQ. Kemudian persamaan penawarannya adalah QS, 100 ditambah dengan 001 untuk rumus PQ. Syarat keseimbangannya adalah permintaan sama dengan penawaran atau QS sama dengan QD sama dengan QS. Contoh di sini ada 1.500 dikurang 0,001 P sama dengan minus 100 ditambah 0,001 PQ. 1.500 ditambah 100 yang hasilnya ada 0,001 P, ini permintaan, ditambah dengan 001 adalah penawaran yang hasilnya nanti adalah di PQ, terdapat dia hasil maksimalnya adalah 800.000. Itu harga keseimbangan atau harga pasar. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan, silakan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.